Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang orang percaya. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Alainaho do haujahan nasihat debata hatau ma sahabna ditanda Tuhanido akan nadi ibana dohot sirang masian hagiduhon nasa namadok gowarni Tuhani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan berbicara tentang orang percaya. Siapakah yang disebut sebagai orang percaya? Siapakah yang disebut sebagai pengikut Kristus? Mungkin kita pernah berbicara dengan seseorang yang tidak kita kenal. Tapi pembicaraan itu mengalir. Dan terasa masih sebentar. Mungkin 3 jam terasa kita masih baru berjumpa. Kita masih seakan-akan berbicara 15 menit. Karena ada pemikiran yang sama. Karena ada motivasi yang sama. Tapi kita juga mungkin pernah berbicara dengan seseorang masih 10 menit atau 15 menit seakan-akan sudah seperti 3 jam. Bosannya minta ampun atau ingin sepertinya untuk pergi dari tempat itu. Karena tidak ada pemikiran yang sama. Karena tidak ada niat untuk membahas satu topik dengan tujuan yang sama. Bapak Ibu saudara terkasih, ini tentang dasar, tujuan, dan apa yang sedang dibangun. Berjumpa dengan orang-orang yang satu pemikiran, yang satu pondasi, sungguh sangat indah. Sehingga ketika kita pun tidak mengenal siapa namanya, tapi ketika kita satu pemikiran dengan dia, maka tujuan kita bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara terkasih, kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius, firman Tuhan berbicara tentang pondasi dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana orang Kristen harus memegang teguh? Bagaimana orang Kristen itu berada di tengah-tengah ajaran yang berbeda? Ternyata firman Tuhan sangat jelas. Tidak usah takut menghadapi mereka. Tidak usah takut karena ternyata Tuhan tahu siapa sebenarnya orang percaya. Tuhan pasti tahu siapa sebenarnya orang benar. Bukan mereka yang menyebut nama-nama Tuhan. Bukan itu. Bukan orang yang berseru setiap hari Tuhan, Tuhan. Bukan itu. Tapi kata kuncinya, materainya dikatakan. Kalau materai mungkin lebih kepada inilah kata kuncinya. Di luar ini tidak ada. Ada 2 hal dikatakan. Pertama, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan pasti kenal siapa orang percaya. Dan yang kedua, semua orang yang menyebut nama Tuhan tinggalkan kejahatan. Dalam arti yang melakukan kebaikan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita seperti jarum yang jatuh ke tumpukan jerami. Tentu sangat sulit untuk mencarinya. Kita seperti manusia di tengah-tengah orang yang merasa dirinya benar atau yang merasa hidup dalam ajaran yang paling benar. Mungkin kita juga akan ragu siapa sebenarnya yang paling benar di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, tidak usah takut. Aku mengenal, aku tahu siapa orang percaya. Dan pastinya orang percaya itu tidak akan pernah melakukan kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih,
firman Tuhan yang sangat indah. Siapakah orang beriman? Siapakah orang percaya? Ternyata mereka yang berperilaku baik, mereka yang menjauhkan diri dari kejahatan, mereka yang sangat membenci kejahatan. Oleh karena itu, di mana posisi kita sekarang? Apakah kita hanya sebagai orang yang menyebut nama Tuhan tetapi belum melakukan, atau kita sudah sampai kepada tahap orang yang mengenal Tuhan, orang yang membenci kejahatan, orang yang mencintai kebaikan? Kita harus sampai ke titik itu. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada keraguan dalam diri Timotius tentang jemaat ini. Tidak perlu takut. Meskipun banyak ajaran-ajaran yang mengatakan dia orang yang paling benar, kelompok mereka yang paling benar, tapi firman Tuhan mengatakan benar atau tidaknya seseorang bukan dari sebuah identitas, tetapi dari perilaku. Dan ini jugalah yang ditekankan dalam Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudara yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itulah tanda orang beriman, tanda orang benar. Berbuat kepada semua orang, mengasihi semua orang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur telah mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai juru selamat. Berkati kami Tuhan agar kiranya pengenalan kami berbuah dalam perbuatan kami. Kiranya kami sebagai pengikut Tuhan yang percaya dan bertindak. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.